Oke, selamat datang di podcast pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Afik dan sini saya sebagai host. Dan di samping saya ada siapa? Axel. Axel dan Halo, saya Ronald. Ronald dan. Saya Raditya. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Gimana, sehat apa ada kendala? Iya, alhamdulillah sejauh ini sehat sih. Sehat, aman. Ya, Gimana? gua aman sih. Alhamdulillah juga aman juga, tapi agak pusing dikit ya, ada UTS soalnya. Oh, UTS. Banyak tugas. Emang apa sih yang mempersulit UTS? Itu tugasnya baik banget. Tugasnya macam-macam. Ya. Tapi memang sih harus begitu, terbentur tuh, terlalu bisa terbentuk ya. Kenapa sih teman-teman memilih Amikum sebagai kampus pilihan teman-teman? Kenapa nggak memilih kampus lain? Mungkin apa sih nilai opportunity dari Amikum gitu? Dari Axel gitu. Nah, kalau aku awalnya kan mau masuk informatika ya, Bang. Oh, Tapi, informatika ya, di komunikasi Amikum. ya awalnya aku Ya. mau masuk informatika, cuman kata temanku itu ini fasilitasnya memang lengkap, tapi Lengkap. itu materinya kayak susah gitu, jadi Oh. aku kurang nyaman sama materi kayak gitu. Makanya aku lebih pilih Ilkom aja deh. Ilkom ya. Mungkin lebih nyaman sama Ya, komunikasi ya. lebih nyaman sama Ilkom Lebih aja. gampang diterima pelajarannya. Iya. Ya. Kalau masih mungkin kenapa lebih memilih Amikum Lebih sebagai milih kampus ya? Iya. Jadi sebenarnya dulu tuh saya awal-awal itu saya daftar di 2 kampus, jadi SNBP ya kalau nggak salah ya. Oh ya, pas habis lulus SMA kan. Nah, saya itu SNBP itu saya daftar di UPN. Oh, PN. Kemudian yang di swasta saya daftar di 2 kampus. Yang satu di Udinus. Itu lulus di mana? Yang satu di mana? Udinus itu yang satu di Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Dan yang satu lagi di Unisula. Jadi saya alhamdulillah 2 yang swasta ini keterima. Yang di Unisula itu ambil kedokteran, yang di Udinus saya ambil ilmu komunikasi juga. Iya. Dan yang di UPN karena saya waktu itu kan ngincer negeri gitu ya. kan, karena nggak ada uang. Saya coba UPN, ternyata saya gagal. Juga. Oh, iya. Dan waktu itu udah nyoba ilmu komunikasi juga. Dan kita karena kebetulan orang tua ada di Jogja, nyari-nyari kampus, awalnya pengen ke UTY waktu itu. UTY. Iya. Dan waktu itu saya tuh bilang, jangan masuk UTY gitu, karena katanya inilah kurang, ada yang di atasnya lagi namanya Amikom. Waktu itu nyari-nyari, ngeliatnya sih kayak kampus waduh mahal nih, terus Iya. juga keren lah gitu lah, orang-orangnya juga pintar-pintar gitu segala macam. Terus hasil rembukan dan tanya-tanya tentang Amikom, kampusnya gimana, cara daftarnya gimana, dan alhamdulillah daftar keterima. Kalau masih kenapa sih memilih Amikum? Langsung aja karena saya menghindari matematika. Saya Oh. tidak suka matematika. Jadi saya pilih ilmu komunikasi gitu. Gimana? Jadi pilih ilmu komunikasi gitu. Iya, soalnya kan nggak ada matematika Nggak ada kan, matematikanya. lebih gampang materinya. Tapi sebenarnya ada sih namanya statistik, tapi nanti itu semester berapa Oh. ya? 3 atau 5, tapi cuma 1 statistik aja. Kan tadi baru sudah memilih Amikum, tapi kan kalau Amikum itu menurut kalian nih, pandangan kalian itu Amikum terkenal sebagai apa gitu? Mungkin dari sisi apanya, apa sih yang menjadi, yang kan kalian tadi masuk karena ada yang karena menghindari dari matematika, karena dari fasilitas dan sebagainya. Nah, kalau dari teman-teman, pandangan teman-teman tentang Amikum itu gimana? Wibu. Oh, wibu. Kampus Wibu. Iya. Ya, itu mungkin dari ininya ya, sisi gelapnya. Sisi gelapnya ya. Kalau saya sendiri sih lebih ke teknologi sama terutama komputer gitu. Iya. Terutama sama ini sih di dunia bisnis juga. Bisnis, oh iya. Iya, mereka kan Ya kan, diajarkan bisnis ya. terus. Benar-benar. Kalau Mas? Kalau menurut saya sih ceweknya lah. Cewek. Ceweknya yang paling cantik ya. Soalnya banyak seleb kan. Iya. Ya, makanya aku Kayak tertarik siapa? tuh. Kayak Iya. siapa? Ke siapa tuh? Gak tau lah, ada lah banyak. Pokoknya gak bisa dihitung pakai tangan. Iya. Nah, kan ya seperti yang dikatakan Amikom itu terkenal dari teknologi dan ekonomi kreatif partnya kan. Iya. Nah, ngomongin tentang teknologi, ada sebuah teknologi yang menurutku itu gila karena bisa menghilangkan banyak pekerjaan dan sampai banyak hal-hal yang perubahan perilaku manusia lah. Contohnya kayak metaverse, tahu nggak metaverse? Tahu. Metaverse. Bahkan Korea itu negara pertama yang membangun kotanya dengan negara yang metaverse. Iya. Jadi di sana itu
sistem pemerintahnya kita nggak perlu lagi untuk jalan ke ketemu kayak presiden gitu atau kepala daerah untuk berdiskusi masalah tentang kenegaraan. Iya. Jadi kita cuman pakai kayak VR gitu atau nggak tahu nanti seperti apa. Jadi ada biaya-biaya yang terminimalisir kayak taksi kendaraan. Nah, menurutku itu yang pekerjaan-pekerjaan seperti itu nanti akan bisa terkikis Iya. karena dari perkembangan teknologi itu. Ya, metaverse. Teman-teman kira-kira teknologi itu mempengaruhi manusia atau manusia yang mempengaruhi teknologi? Mungkin dari opini-opini teman-teman. Mungkin ada sih fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya itu dipengaruhi inilah, dipengaruhi itu kan itu menurut para ilmuwan. Tapi mungkin dari opini teman-teman itu sebenarnya seperti apa? Ini kan cuma opini saja. Ya, kalau menurut aku sih selama aku bermain ini menggunakan teknologi seperti handphone, yang menurut aku tuh dampaknya kayak besar sih, yang mempengaruhi manusia itu besar. Kayak seperti apa ya? Kayak mungkin dari pemesan makanan gitu Ya, atau bisa, menggunakan bisa aplikasi. menggunakan, ya, bisa bayar juga pakai aplikasi. Iya. bisa Lebih kayak- mempermudah, ya, ya kan? mempermudah lah, hidup. ya. Itu aja sih menurut aku. Berarti lebih mempermudah ya. Iya. Berarti manusia mempengaruhi teknologi. Iya. Ya. Kalau mungkin masnya gimana sih? Saya ya kurang lebih hampir sama. Teknologi itu menurut saya lebih mempermudah kita ya, terutama di apalagi kayak misalkan contoh tadi kita pesan makanan atau kita mungkin pesan barang-barang di online gitu kan. Tapi yang paling susah sebenarnya kan gadget, apalagi kita mostly kebanyakan tuh orang-orang kan nggak bisa lepas dari gadget gitu, apalagi Iya, kita bangun tidur aja yang kita cek apa Iya, gadget langsung kan. HP, ya. Nah jadi kayak kebanyakan lebih ke manusia mempengaruhi teknologi daripada teknologi mempengaruhi manusianya. Nah, berarti masnya kebalik ya. Jadi teknologi yang mempengaruhi betul. manusia. Karena Ya kan ini kita ngomongin tentang opini saja kan, apa yang kita Betul. rasakan itu yang kita Betul. ini kan. Nah, kita mungkin melangkah sedikit. Pasti kan teman-teman semua suka yang namanya game. Ya kan? Iya. Siapa sih yang nggak main game sekarang? Iya. Semua pada main game kan. Dan banyak sekali saya lihat sekarang itu orang yang bekerja sebagai pemain game. ya Iya. Menurut teman-teman, kira-kira teman-teman lebih memilih menjadi pro player game atau orang yang membuat game? Jadi Anda yang membuat sistemnya. Mungkin bisa dijawab dulu. Mungkin opini-opini dari teman-teman, mau menjadi orang yang pro player di game itu atau menjadi orang yang membuat game. Kalau menurut aku sih mending jadi pro player dalam Pro game player. itu. Soalnya kayak gimana sih, udah jago mainnya, terus kita kayak dapat terkenal penghasilan, juga ya, ya. penghasilan juga. Terus kita kayak lebih udah kayak dapat pekerjaan yang lebih mudah lah. Soalnya sesuai hobi juga kan kalau main game tuh. Ya menurut aku itu aja. Kalau masnya, siapa dulu nih? Kalau aku pro player, kenapa Lebih ke pro pro player? Karena itu bisa dibilang hobi ya kalau pro player. Soalnya kalau hobi itu lebih enak dijalaninnya, kayak fun terus nggak, ya intinya fun lah. Kalau masnya, kalau saya jujur sama, saya lebih milih ke jadi pro player, Pro player. karena tingkat kepusingannya jelas yo, apalagi bikin game terus kita harus mantau itu terus menerus, pusing ya. Jadi saya lebih milih jadi pro player aja deh. tapi kira-kira misal nih kalian jadi pro player di, kita sebut saja dari nonton kan Mobile Legends. Kira-kira kalau Anda menjadi pro player game bisa gak bertahan 5-10 tahun? Enggak. Semisal Anda top 1 lagi salah satu streamer YouTube, Nimo, apalagi Bigo, kayak gitu kan. Ada pro player di antara itu streamer gitu kan. Tiba-tiba regulasi dari streamernya itu kayak tidak ada lagi gift, tidak ada lagi, kan sempat menularkan kayak Nimo kemarin kan, yang gift-giftnya itu kan dihilangin kan. Iya. Apa gimana ya? Kayak gitu kan, itu kan menurutku yang menjadi mempengaruhi atau gamenya sendiri yang mengubah peraturannya, kayak contoh ada konflik negara, jadi di negara ini sudah tidak boleh dipertandingkan. Contoh kayak di Cina kan nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, ya kan? Nah, gimana kalau misal terjadi itu di Indonesia?
menurutku itu hal-hal yang, nah kalau saya kan, menurutku itu bisa menjadi sebuah permasalahan untuk sebuah pekerjaan itu. Nah kalau saya disuruh dipilih antara dua tadi, menjadi pro player dan menjadi pembuat game, mending saya menjadi pembuat game. Karena di pembuat game itu kan sebenarnya bukan cuma codingnya doang, tapi kan kita bisa belajar membuat masalah VFX musik, video, bagaimana kita merancang karakternya, menggambar karakternya. Nah itu kan semua banyak wadah pekerjaan di situ. Nah meskipun Mobile Legend ini sudah tidak viral kan, masih banyak game-game yang bisa kita buat untuk bisa viral lagi. Betul. Nah itu sebenarnya plus minusnya. Tapi ya yang namanya pekerja yang gajinya begitu aja. Nah kalau pro player kan semakin dia semangat buat bekerja, semakin tinggi gajinya. Mungkin kita agak-agak ini lagi ya, mengalihkan topik pembicaraan. Nah itu kan tadi kita berbicara tentang game dan perkembangan teknologi seperti Metaverse. Nah dari ketika teman-teman, apa sih yang menurut kalian perkembangan teknologi itu yang menurut kalian itu terpana gitu, bilang oh ternyata perkembangan teknologi ini gini sampai sekarang. Mungkin dari siapa gitu dulu? Dari aku. Iya. Apa nih kayak contoh barangnya gitu? Iya, apa gitu yang menurut kamu tuh terpana? Oh ternyata, oh ini yang kita gunakan itu ternyata dulunya seperti ini, sampai sekarang kita pakai. Kebetulan saya penggemar game FPS ya, jadi kita lebih benar-benar ngandalin banget yang namanya monitor gitu. Jadi kayak yang namanya monitor kan punya yang namanya frame per second gitu. Jadi semakin tinggi frame per secondnya, semakin cepat juga respon kita ngebidik sasaran itu. Jadi yang saya benar-benar kagum, wow banget itu lebih ke monitor, karena zaman sekarang kan kalau nggak salah ada tuh yang namanya monitor 240 Hz, gimana kita sebagai pro player nih, sumpah kita sebagai pro player kita butuh banget itu monitor Ya benar. Buat lihat ini kan, betul. Buat previewnya. Nah monitor itu tingkat-tingkatannya yang gimana sih? Maksudnya dia kan kita tahu monitor yang saya tahu ya, ada yang dulu yang kayak tabung gitu, sampai sekarang yang sampai tipis banget. Betul. Mungkin bisa diceritain dikit atau apa gimana tentang monitor gitu? Oke. Sepengetahuan saya ya, jadi monitor tuh dulu di awal tuh namanya awal keluarnya itu namanya ya kalau nggak salah CRT. CRT. Iya, monitor CRT. Jadi monitor CRT itu dia berbentuk tabung. Jadi teknologinya itu lebih ke menggunakan sinar yang dipancarkan benar-benar ke depan gitu. Jadi nggak heran kalau sebenarnya kebanyakan orang yang pakai monitor itu di zaman dulu itu matanya kebanyakan cepat pegel tuh. Nah, jadi itu benar-benar di awal banget dia keluar itu monitor tabung itu. Nah, setelah gara-gara hal itu dikembangkanlah monitor generasi selanjutnya itu kalau nggak salah LCD ya. Jadi LCD itu kurang lebih sama kayak yang CRT itu, cuman tingkatan sinar katoda yang dihasilkan itu lebih sedikit dan bentuknya pun udah mulai beda. Yang dulunya kita lihat biasanya tabung tuh, jadi kan? Tabung jadi agak tipis, tapi nggak setipis yang sekarang ya. Itu mulai muncul dan harganya cenderung agak sedikit lebih mahal. Dan warnanya juga jujur bagusan yang ini, yang apa namanya, CRT. Karena CRT itu apa ya, warnanya tuh yang dihasilkan tuh benar-benar hampir akurat gitu. Kalau misalkan generasi selanjutnya LCD itu warnanya itu jujur kurang akurat ya, jauh gitu. Berarti dia berekomendasi buat kayak kalibrasi gitu ya? Ya Betul. Kalibrasi. Terus selanjutnya setelah LCD itu tuh ada yang namanya LED. Jadi LED ya. LED ini sebenarnya simpel sih. LED ini lebih ke arah pengembangan monitor dari generasi sebelumnya, yaitu LCD. Jadi LCD itu versi LED itu versinya LCD yang lebih baik. Jadi cahaya yang dihasilkan tidak ngebuat mata lebih cepat lelah, nggak bikin cepat pusing. Terus juga ketebalan monitor itu biasanya lebih tipis. Lebih tipis ya. Balik lagi, semakin berkembangnya teknologi ya, semakin mahal harganya gitu. Terus kemudian setelah ada LED ini, sekitar mungkin tahun 2010-an ya, 2010 orang-orang bisa main point blank tuh. Ya, itu udah, setelah itu muncul yang namanya monitor OLED. OLED itu apa sih sebenarnya? OLED kurang lebih sama kayak LED gitu ya, cuman OLED ini lebih ke arah
sama kayak sebenarnya peningkatan dari LED lebih baik. Pertama, dia ukurannya jauh lebih besar daripada LED. Kedua itu dia biasanya cepat panas. Cepat panas kenapa? Karena ukurannya. betul, karena cahaya yang dihasilkan kan dia lebih banyak, gitu, Lebih banyak, lebih banyak. Terus juga warnanya lebih akurat juga. Jadi warnanya kurang lebih hampir sama kayak yang teknologi awal CRT itu. Tapi Iya. dengan warna yang lebih baik, warna Inovasi yang dari kemarin. lebih kontras, lebih real lah kalau kita lihat gitu ya. Kemudian si bezelnya itu atau bagian monitor itu sekarang di OLED itu kebanyakan tuh tipis banget. Jadi yang dulunya segini kita anggap tipis, Iya. sekarang OLED itu lebih tipis lagi. Iya, jadi kayak ngeliat orang-orang zaman sekarang kan kurang suka ya sama monitor yang tebel-tebel gitu ya. Iya. Kayaknya kan yang tipis-tipis. Iya, Nah, biar- OLED itu seperti itu. Nah, OLED ini ya balik lagi ya kayak tadi, semakin berkembang zaman semakin mahal juga, dan OLED kebanyakan yang pakai itu contoh seperti player game RPG, game FPS, karena sampai sekarang udah ada monitor OLED yang nyentuh 320 Hz, dimana 320 Hz ini misalkan Vega kita bisa nyampe ke 320 FPS, bener-bener responnya cepat banget. Jadi untuk seorang pro player tuh bener-bener dibutuhin banget lah kalau OLED gitu sekarang. Jadi gitu, jadi ada 4 perkembangan Membuat monitor. perkembangan. Iya. Tapi dari menurut kesimpulan saya kenapa kenapa produsen itu dari tebal gini jadi tipis, kayaknya saya lihat orang itu lebih suka memang gaya minimalis ya. Betul, betul. Mana orang mau bawa kayak yang gede-gede gitu kan, orang lebih suka yang tipis gitu, yang lebih enak, lebih ramping, lebih mudah. Mungkin ada dari tanggapan dari teman-teman, atau mungkin ada perkembangan teknologi lagi yang disukai, atau apa, gimana menanggapi atau gimana? Kalau menurut aku sih zaman sekarang ini ya kan penuh dengan permainan tuh, macam gamenya Ya, banyak game, gitu ya, kan. ya. Menurut aku aja, kalau aku tuh HP aja sih menurut aku udah cukup. Kalau HP itu kan ini semakin setiap tahun itu kan ini Ada terus perkembangan, ada terus mereknya, inovasi, terus ya. mereknya. Awalnya itu kan dari Mito, dari Nokia, Ya, ya. zaman dulu kan, sampai sekarang tuh udah Sampai udah jadi ada LG, smartphone, iya. ya, iPhone juga Iya. sekarang udah ada itu apa sih ya, 15. 15 Pro 15. Pro Max kan? Oh. Iya anjir, itulah itu, makanya tuh aku lebih bagus di HP sih kalau menurut main game gitu. Iya. Karena perkembangan Iya, kan makin saya lihat canggih, penyimpanannya dan lebih sampai 1 tera. gampang aja gitu ya, Iya. daripada monitor kan. Itu aja sih menurut aku. Kalau tanggapan masnya gimana? Ini kalau gara-gara kecil gitu tadi ya. Iya. Kecil itu kesale gara-garanya saya kan kemarin, kalau dulu kan VGA itu kayak gede banget ya. Oh iya iya. Kalau sekarang kan lebih diperkecil tapi lebih bagus. Apa Iya. tuh? Performanya lebih Performanya, bagus. iya. Nah, itu soalnya dibikin kecil soalnya gara-gara itu deh. Biar lebih Iya. cepat aja ya. Lebih fleksibel juga. Mempermudah lah gitu. Hmm. Mungkin perbincangan kita ini sudah agak-agak lama ya, mungkin kita akan mengakhiri. Iya. Mungkin bisa ditutup sebuah kalimat atau apa gitu. Mungkin salah satu dari kalian Bang Ronald pesan-pesan silakan. atau apa? Iya. Saya cinta Amikom. Saya cinta Amikom. Selebnya banyak. Kalau Iya. mau masuk Amico dapat ceweknya banyak juga. Saya cinta Amikom. Dua kali. Itu aja sih. Saya bersyukur. Apakah bicara menjilat biar dapat A ya? Oke. Pak A. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya. Dadah.